Selamat malam untuk kita semua, dimanapun kita berada. Selamat Kita, malam. ya, kita bersyukur oleh karena Selamat malam. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dan mempelajari sekaligus mendiskusikan satu pelajaran, satu topik yang saya pikir perlu bagi kita pada saat-saat sekarang ini diketahui. Paling kurang kita diingatkan kembali tentang beberapa hal yang merupakan penggenapan dari nubuatan yang kita eh, pelajari. Pelajaran kita pada malam ini judulnya adalah Akhir Zaman, di mana kita sudah melihat eh, kita berada di penghujung dari sejarah dunia dan perlu mengambil suatu keputusan yang tepat dan benar agar kita tetap didapatkan setia di dalam Tuhan dan dalam persiapan kita menjelang masa kesukaran yang eh, segera tidak lama lagi. Akhir zaman, keluarlah dan berpisahlah. Tentunya judul ini dimaksudkan untuk saudara dan saya sebagai anggota GMAHK, anggota SDA. Untuk kita mengetahui lebih dalam, lebih lanjut apa maksudnya, mari kita pelajari bersama-sama. Kita pelajari bersama-sama. Dalam komentar Ron Hubuat, dalam Review and Herald 20 April 1897, Allah yang tidak dapat berubah seharusnya dengan jelas dilihat. Siapa yang lihat? Ya, saudara dan saya. Kesamaan perbuatan Tuhan yang lalu kepada umatnya yang lalu. Tentunya baik Israel jasmani maupun umat-umat Tuhan. Tentunya di zamannya Sister White sampai sekarang ini. Waktu sekarang harus dipelajari sebagai rencana dan kehendaknya. Raja Salomo, dia mendapatkan inspirasi, dia tuliskan bahwa yang sekarang ada, dulu itu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Jadi Allah memerlukan yang sudah lalu. Di dalam kemurahan Allah sendiri, maka Allah mengulangi perbuatannya yang lalu kepada umat-umatnya khususnya. Dan Allah dengan kasih sayang dan kemurahannya, dia sudah berikan catatan-catatan perbuatannya di dalam firman-Nya yang kita sudah pelajari di waktu yang lalu itu. Ya. Dan dikatakan ini perlu saudara dan saya pelajari dengan cermat. Sekali lagi, dengan cermat. Artinya kita perlu berulang-ulang mempelajari sejarah yang ada dalam Alkitab dan atas tuntunan Roh Nubuat juga. Kita perlu pelajari berulang-ulang. Karena apa? Karena apa yang saudara dan saya pelajari, yang sudah dicatat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, itu akan diulangi. Mengapa diulangi? Karena itu kemurahan Tuhan. Tuhan tidak mau umatnya melakukan dosa berulang-ulang, melakukan kemurtatan berulang-ulang. Oleh karena itu catatan-catatan sejarah Alkitab, bagaimana pimpinan Tuhan kepada umat-umatnya perlu saudara dan saya pelajari dengan cermat, diulang-ulangi. Oleh karena itu bagi saudara dan saya yang hidup sekarang ini, tidak ada alasan sebenarnya mengatakan, wah saya tidak tahu, saya tidak siap, saya tidak bisa di dalam persiapan menjelang masa kesukaran, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nggak ada alasan lagi. Karena Allah sudah nyatakan, dan saudara dan saya dapat mengetahuinya dengan mempelajari catatan sejarah yang ada dalam Alkitab, bagaimana Tuhan dan hubungannya dengan umat-umatnya di waktu yang lalu. Semua itu tercatat.
Kita bisa melihat di sana. Mengapa umat Tuhan jatuh dalam dosa? Kita pelajari. Mengapa umat Tuhan diberikan kekuatan, boleh melewati cobaan-cobaan, rintangan yang ada, berhasil di dalam berbagai hal. Kita bisa lihat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, dan juga dalam tulisan Roh Nubuat. Oleh karena itu, semua yang terjadi yang lalu, itu akan diulangi. Saudara-saudara sekalian, di hari-hari terakhir ini, ya, di bulan Januari kita ingat bagaimana di Los Angeles, ya, California sana, itu kebakarannya luar biasa. Api yang muncul luar biasa. Dan kalau kita lihat, ya, kita lihat ada video-video yang sempat direkam, ya, oleh orang-orang tertentu, kejadian-kejadian yang kelihatannya di luar nalar, di luar dari pikiran kita. Begitu hebatnya api yang muncul di sana, membakar habis khususnya di daerah eh, tempat orang-orang kaya, ya, para selebriti di sana, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini foto-fotonya, tapi video-videonya sudah banyak beredar sejak Januari, ya. Peristiwa itu terjadi 7 Januari 2025. Belum lama, ya. Dilihat, diambil dari satelit dari atas. Begini kebakarnya, begitu hebat. Seolah-olah tidak ada yang bisa, ya, memadamkan api ini. Dan kalau saudara perhatikan ada satu video, ada beberapa video yang sempat merekam bagaimana api itu, ya, berjalan, bola-bola api. Ini dinyatakan juga dalam tulisan Roh Nubuat. Udah lama di waktu-waktu yang lalu. Dan itu kejadiannya di Januari tahun 2025 ini. Ya. Ada yang mengatakan inilah api yang dari Allah sendiri. Yang lain mencoba berspekulasi ini dibuat sendiri oleh kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Yang jelas peristiwa itu mempengaruhi secara global. Ya. Kemudian beberapa waktu terakhir ini, saudara perhatikan, gempa bumi. Ada yang katakan 7 pada skala Richter, ada yang katakan 8, bahkan 9. Yang jelas ini menghantam negara-negara yang ada di Asia. Di Asia. Di Thailand, ya, Burma atau Myanmar, bahkan di beberapa negara Asia, ya, gempa itu begitu hebatnya. Dan ini sangat mempengaruhi kehidupan dari semua manusia yang ada. Nah, saudara-saudara sekalian, apa maksudnya semuanya ini? Apakah ini bukan suatu peringatan? Apakah ini bukan suatu templakan, amaran yang asalnya dari Tuhan sendiri? Dan pada saat yang sama, tulisan Roh Nubuat mengatakan setan sementara menuai orang-orangnya. Ya. Di dalam Evangelism halaman 27 pasal yang ketiga, paragraf yang ketiga. Bencana-bencana akan datang, paling mengerikan, tak terduga, dan susul menyusul. Apa maksudnya? Jika ada yang mendengarkan peringatan ini yang datangnya dari Tuhan, dan jika gereja-gereja bertobat, maka kota-kota lain akan diselamatkan sementara waktu. Jadi apa maksudnya kejadian-kejadian dalam beberapa bulan, bahkan beberapa hari terakhir ini? Tuhan memberikan peringatan bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Diingatkan, sadar, waktunya sudah sangat singkat, bertobat. Bagi saudara dan saya yang masih diberikan kesempatan, saudara diingatkan bertobat. Dan juga diberitahukan bahwa waktunya sudah sangat singkat. Ya. Dalam Testimonies for the Church, jilid 7 halaman 82, kota-kota yang tidak saleh, kota-kota di mana orang-orang jahat banyak hidup, tinggal di sana di dunia ini, akan dihancurkan, disapu oleh kehancuran. Dalam bencana yang sekarang menimpa gedung-gedung besar dan sebagian besar kota
Allah tunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi di seluruh bumi. Semua kota-kota yang tidak saleh, di mana kejahatan merajalela, bahkan sudah puncaknya, menjadi sasaran penghakiman yang Tuhan buat. Dalam beberapa kutipan roh nubuat mengatakan, ini baru cawan yang Tuhan curahkan, cawan murka Tuhan yang dikatakan tetesannya saja. Tetesannya artinya cuma sedikit. Akibat kejahatan yang sudah tidak bisa ditolerir oleh Tuhan di satu tempat, di kota-kota tertentu. Dan ini dikatakan kota yang tidak saleh, seperti yang kita perhatikan. Ya. Lalu dikatakan dalam letter 158, ada alasan mengapa kita tidak membangun di kota. Karena kota-kota ini akan ada penghakiman yang datangnya dari Tuhan segera. Dan sudah kita saksikan berapa waktu lalu. Waktunya sudah dekat, manakala kota-kota besar akan tersapu, semua harus diperingatkan tentang penghakiman yang akan datang. Evangelism halaman 29. Jadi saudara sekalian, saudara dan saya sebagai umat Tuhan sangat bersyukur. Saudara masih hidup, saudara masih eksis sekarang ini. Tetapi ingat, ya, di dalam beberapa waktu yang lalu kita lihat bagaimana kita dipaksa hati nurani kita untuk mengikuti protokol dunia. Protokol yang di belakangnya kita tahu adalah kuasa kegelapan yang global. Lalu terdiam beberapa saat. Tiba-tiba terjadi awal Januari 2025. Kebakaran yang tidak disangka-sangka. Dan ini adalah peringatan bagi saudara dan saya. Supaya bertobat. Karena Tuhan tidak lama lagi menunjukkan kuasanya yang besar di dalam penghakimannya. Bagi umat Tuhan, bagi saudara dan saya yang memperhatikan ini, sadarlah. Tuhan sementara mengingatkan waktunya sudah sangat singkat. Kita harus bersyukur untuk hal-hal seperti ini. Lebih lanjut dikatakan dalam kompilasi Country Living halaman 74. Nyonya White katakan saya diminta menyatakan pekabaran bahwa kota-kota yang penuh pelanggaran sangat berdosa akan dihancurkan oleh apa? Gempa bumi, api, banjir. Sangat jelas. Sangat jelas. Seluruh dunia akan diperingatkan bahwa ada Tuhan yang akan menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Kalau Tuhan sudah memperingatkan, menunjukkan kuasanya, tetesan cawan murkanya sudah terjadi. Saudara sebagai umat Tuhan sudah harus benar-benar setia, bertobat sungguh. Tinggalkan semua perkara dunia. Dalam kutipan ini katakan agen-agen Tuhan yang tak terlihat menyebabkan kehancuran, kematian. Semua kekayaan terkumpul menjadi habis, tiada. Ini yang terjadi ketika kita lihat di Los Angeles, ya, di Beverly Hills, di tempat para selebriti, orang-orang kaya. Kebakaran muncul di sana, bola-bola api muncul di sana. Habis tidak berbekas. Harta tidak ada artinya. Kemudian gempa bumi yang sekarang ini sementara berlangsung terus-menerus di beberapa tempat dan di Asia kita lihat sekarang. Di Asia sementara terjadi. Saudara-saudara, semakin hari tanda yang Tuhan berikan kepada kita manusia, khususnya umat-umat Tuhan, sangat jelas. Sangat jelas. Karena kita berbicara tentang bagaimana kita hidup bersatu dengan Kristus. Ya, kita perlu melihat di sini dalam Yohanes pasal 17. Yesus katakan, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman kebenaran. Aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ketika saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dikhususkan, umat Tuhan yang istimewa, yang menguduskan diri di dalam kebenaran, maka lakukanlah itu dengan benar. Kebenaran hanya pada Kristus. Ya.
supaya saudara dan saya satu di dalam Yesus. Tentu kita melakukan segala apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan dengan benar. Dipraktekkan itu. Jangan cuma teori saja. Supaya mereka semua menjadi satu, kata Yesus. Sama seperti Bapa dengan Yesus satu, supaya dunia percaya bahwa saudara dan saya ketika satu di dalam Kristus akan mengenal saudara ini adalah umatnya. Sekarang, ketika kita berbicara tentang kebenaran dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa kebenaran itu ada di dalam Yesus, karena Yesus sendiri adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ketika kita tidak mengikuti itu, berarti kita bukan pengikut Yesus. Kita tidak bersatu dengan Dia. Dalam 2 Korintus pasal 6 ini mengatakan, persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus sangat jelas menekankan, kalau kita mau pilih putih, putih. Hitam-hitam, nggak ada abu-abu. Kalau pilih Yesus, harus 100%, tidak bisa 99%. Satu kita pilih dunia. Tidak bisa. Sama saja kita pilih dunia. Pilih kuasa kegelapan. Pilih berhala, Belial. Jadi harus jelas posisi saudara dan saya sekarang ini. Karena apa? Mempengaruhi di dalam penghakiman. Walaupun di surga sementara berlangsung. Tetapi di dunia ini, Tuhan sementara meneteskan cawan murkanya. Penghakiman Tuhan sementara berlangsung. Sewaktu-waktu saudara dan saya boleh jadi akan melihat di depan mata kita. Bagaimana banjir, gempa bumi, api itu muncul di dekat kita. Kalau kita dalam keadaan yang setengah-setengah, walaupun kita 99% mengikuti Kristus, tapi 1% kita mengikuti dunia, mengikuti kegelapan, kuasa kegelapan. Sama saja kita mengikuti kebinasaan, bukan mengikuti Kristus. Harus kita perhatikan saat ini. Jangan sampai kita salah. Ya. Dalam manuskrip 193, tidak seorang pun dari Anda dapat melakukan pekerjaan setan dan tetap berada di pihak Kristus. Anda tidak dapat melayani Kristus dan Belial pada waktu yang sama. Jadi kita harus pilih. Tidak seorang pun dari saudara dan saya melayani dunia, daging, dan iblis. Lalu kita katakan, kita juga setia kepada Yesus. Itu omong kosong. Tetap namanya kita memilih dua-duanya. Kita menjalankan kedua-duanya. Kebenaran Kristus kita jalankan, lalu dunia, kedagingan, iblis, tawarkan segala macam, kita juga ikuti. Sama saja kita memilih setan, iblis. Dia yang melanggar satu perintah dari perintah-perintah Allah adalah pelanggar seluruh hukum. Aku berkata kepadamu dalam nama Tuhan, Anda tidak dapat mengikat Kristus dengan Belial. Unsur-unsur tidak akan pernah bercampur. Tidak boleh ada hubungan dengan penyembah berhala. Itu adalah pelanggaran kontrak, ya, antara Tuhan dengan kita, umat Tuhan. Tidak seorang pun mungkin dapat melayani dua Tuhan. Dia tidak dapat masuk dalam kemitraan dengan Kristus dan dengan Belial di waktu yang sama. Dari kutipan firman Tuhan, Alkitab dan Roh Nubuat ini sangat jelas. Saudara, kalau saudara benar adalah pengikut Yesus, 100%, tidak kurang sama sekali, harus saudara miliki itu. Harus saudara jalankan itu. Kalau saudara kurang saja sedikit, saudara tidak akan didapatkan, dimeteraikan, dibenarkan, dan diselamatkan. Tidak akan. Ya. Penghakiman Tuhan sementara berlangsung. Kita ingat Yakobus 2 ayat 10-11 katakan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu,
tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saya yakin saudara dan saya sebagai anggota SDA sudah sangat jelas ayat ini. Ya. Saudara jalankan 9, satu tidak dijalankan dari perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, sama saja saudara tidak jalankan. Seluruh kebenaran Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara sudah tahu. Lalu saudara tidak jalankan satu bagian saja. Saudara bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Aku akan diam bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara sudah tahu bahwa tubuh kita adalah tempat hati kita ini, tempat di mana roh Allah tinggal, bait Allah. Jadi kalau dibilang yang namanya gereja, di mana Tuhan tinggal, sebenarnya tubuh saudara sendiri, hati saudara. Saudara mengatakan nanti di gereja itu tempat yang kudus. Setiap pergi ke gereja, saudara katakan bahwa saudara hidup kudus karena berada di gereja. Jangan lupa, bait Allah yang sebenarnya adalah saudara dan saya sendiri. Tubuh saudara dan saya. Ketika saudara tercemar dengan kehidupan dunia, dengan kejahatan, bentuk apapun itu, berarti saudara tidak membuat Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Kita memiliki berhala. Dan ini harus jelas bagi kita. Harus jelas bagi saudara dan saya. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18, oleh karena itu keluarlah dari antara mereka, pisahkanlah dari antara mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Ya. Dalam konteks yang kita pelajari ini adalah bahwa kita perlu untuk mengasingkan segala hal yang mencemari tubuh saudara, pikiran saudara. Oleh karena itu kita harus pisahkan diri, keluar, ya. Dan nanti kita lihat beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita boleh keluar darinya dan memisahkan darinya. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan di dalam tulisan Roh Nubuat. Mereka memenuhi perintah, keluarlah dari antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka. Inilah janji bersyarat. Kalau bersyarat berarti apa? Ya, tidak selamanya harus seperti itu. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan selamat. Kalau kita tidak ikuti, tidak selamat. Kalau kita taat, kita selamat. Kalau tidak taat, kita binasa. Nah, itu bersyarat. Ya. Jadi saudara dan saya dianjurkan dan suatu keharusan sebenarnya bagi kita umat Tuhan. Kita harus terpisah dari persekutuan yang mengarah kepada kebinasaan. Apapun itu. Apapun itu. Baik dalam persahabatan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam ibadah-ibadah kita. Ya, semuanya harus kita sudah berani menyatakan diri bahwa saya harus terpisah dari semua yang mengarahkan kepada kebinasaan. Ya, sudah harus kita berani untuk menyatakan diri. Mari kita lihat persatuan versi dunia. Mengapa kita harus berpisah dari persatuan dari dunia ini? Dalam Wahyu pasal 16 ayat 2 katakan, semua orang yang memakai tanda dari binatang dan yang menyembah patungnya, kita harus terpisah darinya, dari mereka. Ya. Ya. Oh tidak, kami sudah pasti tidak akan ikut itu pendeta. Kami akan tetap memelihara hari Sabat Tuhan. Kami akan tetap setia kepada Tuhan dan meninggikan hari Sabat. Saudara, belum tentu. Mari kita perhatikan. Ya. Mari kita perhatikan. Di dunia ini ada yang namanya World Council of Churches, ya, oikumene. Saudara perhatikan ya, ini didukung oleh
binatang yang pertama dari Wahyu pasal 13 yang kita sudah ketahui. Saudara-saudara, ya, secara sadar atau tidak sadar, ya, bersekutu atau menjadi bagian dari ini, sebenarnya kita sudah membuat Yesus diduakan, bukan menjadi satu. Saudara perhatikan ya, saya berbicara secara umum. Secara umum, siapa di belakang dari WCC ini? Oikumene. Ya. Saudara perhatikan ya, persatuan yang sengaja direncanakan dan dibuat dan akan dijalankan terus. Semuanya mengarahkan kepada persatuan dari hal dunia. Persatuan yang diarahkan seolah-olah kepada hal-hal rohani, kepada Kristus, kepada kebenaran, tetapi persatuan menuju kepada kebinasaan. Ya, ini yang kita sudah lihat ya. Jubilee 2025, Pilgrims of Hope. Ya, ini semua mengarahkan kepada dunia yang sementara dan di belakang kita sudah tahu. Ya. Dalam Wahyu pasal 16 ayat 13-14 katakan, ya, mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Saudara tahu persatuan tiga serangkai di dalam Wahyu pasal 13 akan mengarahkan dunia, ya, akan mengarahkan dunia pada peperangan menjelang hari besar Allah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, saudara sadar atau tidak sadar, ya, tanda binatang di mana binatang dan patungnya itu semuanya ini semuanya mengarah kepada kebinasaan. Persatuan dunia yang digadang-gadang dan sementara dijalankan. Semua mengarah kepada hal-hal yang membawa kebinasaan. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Saudara lihat dalam Wahyu 17 ayat 12-14. 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kuasa mereka berikan kepada binatang itu. Pada saatnya, ini peristiwa di dalam uh, masa kesukaran besar. Pada saat Jacob's Trouble ya. Pada saat itu, maka akan ada perintah. Ya, perintah pembunuhan massal kepada semua orang yang tidak mengikuti hari Sabat palsu, penyembahan hari Minggu yang akan dipaksakan nanti. Dan peristiwa ini akan dijalankan. Dan dikatakan semua seia sekata. Inilah persatuan itu. Kekuatan, kekuasaan mereka semua. Raja-raja yang dimaksudkan di sini. Semua akan diberikan kepada binatang itu. Saudara lihat, siapa yang di belakang itu? Binatang dalam Wahyu pasal 13, binatang pertama. Bahkan binatang kedua itu cuma pelaksana, eksekutornya di dunia. Tetapi sebenarnya yang menjadi masterpiece, yang menjadi kepala semuanya adalah binatang yang pertama. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tapi lihat ya, pada akhirnya mereka kalah. Ya. Ini kita lihat persatuan versi dunia. Oleh karena itu, kalau saudara dan saya ada yang terlibat di dalamnya, menjadi anggota di dalamnya, ya, apakah itu secara komunitas biasa, lembaga, bahkan di dalam uh, denominasi yang di dalamnya disusupi oleh hal-hal seperti ini. Dikatakan pergi keluar kamu, hai umatku. Jangan ambil bagian dari dosa-dosanya. Karena apa? Akan tertimpa malapetaka ya. Saya mau beritahukan bagi kita semua. Seringkali kita berpikir bahwa malapetaka itu akan terjadi nanti. Ya. Nanti setelah Sandelo itu lalu ke atas sana. Jangan salah. Ya. Ketika saudara mengambil bagian dalam dosa-dosa Babel, dosa-dosa dunia ini yang ditawarkan kepada saudara, apapun bentuknya, maka saudara akan ditimpa oleh malapetaka.
Jadi tidak heran, ya, tidak heran. Oh, ada umat-umat Tuhan yang ada di satu kota, di satu negara, bencana datang mendadak, kebakaran, tsunami, gempa bumi, mereka mati di sana. Boleh jadi mereka mengambil bagian dari dosa-dosa dari dunia ini yang mungkin tidak kelihatan, ya, dan sudah matang untuk dituai. Jadi hati-hati. Secara global itu akan terjadi, tetapi di tempat-tempat tertentu, ketika manusia dan kalau ada yang mengaku umat Tuhan melakukan dosa-dosa itu, kena juga, kena juga. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara tentang Babel, ya, yang artinya kekacauan, ya, istilah Babel digunakan dalam Alkitab untuk menyatakan bentuk agama yang salah atau murtad. Nah, kemudian dalam Pekabaran Wahyu pasal 14, badan-badan agama yang pada satu kali murni, tapi kemudian korup, bejat, itu termasuk Babel. Jadi, tidak dimaksudkan hanya kepada gereja Roma saja. Jadi perhatikan saudara, awalnya itu benar, awalnya itu murni, mengikuti perintah Tuhan. Tetapi ketika tidak murni lagi, ambil bagian di dalam dosa-dosa Babel itu sendiri, maka bukan dimaksudkan saja kepada gereja Roma itu Babel, tetapi semua badan agama, denominasi apapun, bisa menjadi Babel. Dalam arti melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh Babel di dalam istilah rohani dan juga dalam jasmani. Ya. Kemudian kita lihat Testimonies to Ministers dan Gospel Workers 61. Denominasi gereja-gereja yang sudah rubuh adalah Babel. Ya. Lalu inilah dia, anggur atau doktrin beracun, anggur kesalahan yang ditawarkan oleh mereka. Kebakaan jiwa, neraka kekal bagi orang jahat, penolakan Kristus yang sudah ada dalam sebelum kelahiran di dunia, meninggikan hari Minggu daripada Sabat ketujuh milik Allah. Keempat doktrin ini adalah doktrin yang beracun, anggur yang memabukkan denominasi gereja-gereja. Jadi saudara perhatikan, memang denominasi gereja yang sudah rubuh dikatakan Babel. Tetapi ketika ada denominasi yang menawarkan anggur beracun, doktrin beracun, anggur kesalahan ini, tentang kebakaan jiwa, neraka kekal bagi orang jahat, menolak Kristus adalah Tuhan, Allah itu sendiri dari sejak awal, dan masalah hari Minggu yang ditinggikan sebagai hari Sabat palsu, maka denominasi itu adalah Babel juga. Ya. Nah, kita harus perhatikan ini semua ya. Nyonya White katakan kepada anggota SDA, saudara dan saya, ya, kita berada dalam bahaya menjadi saudari Babel yang sudah rubuh. Ketika gereja-gereja kita ini apa? Sudah dimasukkan kejahatan, rusak. Ya. Saudara lihat, pekabaran kepada jemaat Laodikia, kepada saudara dan saya sebagai anggota SDA, ya, menyatakan bahwa Laodikia ini sudah menjadi seperti dunia yang tidak kelihatan bedanya. Saudara, tolong saudara perhatikan secara positif. Ini berbicara tentang sifat, karakter, di mana saudara menjadi anggota di dalamnya. Inilah kita. Inilah kita. Sudah menjadi seperti dunia yang tidak kelihatan bedanya. Apakah saudara bisa konfirmasi, benar atau tidak? Atau saudara mengaminkan? Beginilah gereja kita. Laodikia. Ya. Lalu dalam manuskrip 135 mengatakan betapa berbahayanya bagi terhubung dengan perkumpulan rahasia atau bergabung dengan diri mereka sendiri dengan cara apapun dengan mereka yang tidak mematuhi perintah-perintah Allah. Ini berbicara tentang
kelompok-kelompok rahasia. Ya, dikatakan memang ya di dunia ini bahkan di gereja Tuhan sendiri akan ada dua kelompok. Ya, mereka yang akan siap menerima meterai Allah dan yang satu menerima tanda binatang dan patungnya. Ya, dan itu sudah sangat jelas. Special testimonies mengatakan sementara kita mendekati masa kesudahan, maka garis pemisah antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan akan semakin jelas. Benar atau tidak ini? Sekarang ini, kalau saudara perhatikan, coba saudara perhatikan. Benarkah bahwa sekarang ini kita sudah mendekati kesudahan masa kesukaran awal di depan mata kita? Artinya, garis pemisah sudah bisa kita lihat. Yang mana anak-anak terang, mana anak-anak kegelapan. Mana yang akan menerima meterai Allah, mana yang akan menerima tanda binatang. Mereka akan semakin berbeda, semakin dekat dengan masa kesukaran awal. Ya. Dan sekali lagi, saya harus ulangi berulang-ulang terus-menerus. Selected Messages jilid 1, 122. Kita harus lebih taat dari dalam daripada yang dari luar. Kekuatan dari dalam gereja lebih besar daripada yang dari luar. Saya berbicara dari karakter dan orang-orang yang disusupkan di gereja SDA, GMAHK oleh setan. Nyonya White sudah melihat jauh hari sebelumnya bahwa di gereja kita akan terjadi seperti ini. Ya. Dalam manuskrip jilid 1, 24 Februari 1915. Sebelum Nyonya White meninggal, ya, dia bulan April meninggal, dia katakan, saya beritahukan kepada saudara dan saya sekarang, bahwa apabila saya sudah meninggal dunia, maka akan terjadi perubahan-perubahan besar yang terjadi di dalam gereja kita. Saya tidak tahu kapan saya akan melawan ala-ala setan ini. Saya ingin umat Tuhan tahu bahwa saya sudah peringatkan semuanya sebelum kematian saya. Jadi Nyonya White dapat ilham dari surga bahwa inilah yang akan terjadi di gereja saudara dan saya berada, anggota SDA GMHK. Dan itu nubuatan. Dan itu terjadi. Ya, sudah terjadi. Sekali lagi, saudara, kita harus berani untuk menyatakan bahwa firman Tuhan itu otoritas tertinggi. Apakah Alkitab atau roh nubuat. Ya. Ketika saudara ditawarkan sekalipun itu oleh kalangan gereja, pimpinan-pimpinan, tetapi itu tidak menyatakan firman Tuhan, saudara harus berani tolak itu. Sekali lagi, kita harus takut di dalam gereja kita lebih besar cobaan dan kuasa kegelapan yang ada yang sementara menggoncang saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Harus berani. Ya, harus berani kita. Ya. Segera setelah umat Allah dimeteraikan di dahi mereka, bukanlah meterai atau tanda yang dapat dilihat, melainkan penetapan dalam kebenaran, baik secara pikirani maupun rohani, sehingga mereka tidak bisa goyah. Segera setelah umat Allah dimeteraikan, disiapkan untuk penampian, hal itu akan tiba. Sesungguhnya sudah mulai. Kita sementara di dalam penggoncangan, penampian. Dan kita tidak tahu, dalam tanda kutip, siapa lawan, siapa kawan. Dalam artian, siapa yang siap dimeteraikan oleh meterai Allah, dan mana yang akan menerima tanda binatang, kita nggak tahu. Tetapi kita bisa melihat, karena kita sudah mendekati masa kesukaran awal ketika Sandelo disahkan. Artinya, dalam kutipan yang kita sudah pelajari tadi, kita bisa tahu ada garis pemisah, mana anak-anak terang, mana anak-anak kegelapan, mana yang akan menerima meterai Allah, mana yang menerima tanda binatang. Semakin jelas dengan pertolongan Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian, ya, kita tahu bagaimana hari pertama ini sementara ditegakkan akan menjadi hari yang akan dipaksakan dan disebar di seluruh dunia. Ini kita sudah tahu. Ya. Amerika Serikat, ya,
dengan kepausan, ketika mereka sudah bersatu, menekan hati nurani, memaksa manusia, maka nantinya rakyat di setiap negara akan mengikutinya. Dan ini sementara dilakukan. Kalau saudara perhatikan ya. Karena hari Sabat ini sekali lagi dalam tulisan Roh Nubuat ini menunjukkan inilah pokok yang khusus, yang istimewa dipertentangkan di dunia ini. Bukan cuma di kalangan Kristen. Nanti di dunia. Dunia harus memilih. Siapapun yang namanya manusia harus memilih. Hari Sabat asli atau hari Sabat palsu. Sabtu atau Minggu. Seluruh dunia akan mengambil bagian. Walaupun kita tahu bahwa bangsa yang ada di Amerika Serikat sendiri, mereka dulu yang mengalaminya di dalam memutuskan untuk mengikut hari Sabat Tuhan sebagai meterai Allah atau hari Minggu. Tetapi dari sana akan tersebar ke seluruh dunia. Dikatakan krisis yang sama akan menimpa anggota-anggota SDA di seluruh dunia. Dan itu akan terjadi. Ya, akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, ya, kita tahu pekerjaan tiga serangkai ini, khususnya spiritisme. Ya, spiritisme ini luar biasa pekerjaannya. Dia ada di belakang dari rencana untuk penyatuan dunia ini. Ya, luar biasa ya. Nah, kita berbicara tentang bagaimana setan sudah sementara dan akan terus bekerja di dalam gereja saudara dan saya tinggal. Ya, kita tahu perkumpulan-perkumpulan yang lain ya. Orang-orang jahat sedang diikat dalam berbagai ikatan, berbagai pewalian, perhimpunan. Janganlah kita libatkan dengan organisasi-organisasi demikian. Allah penguasa kita, pemerintah kita, dan ia serukan kepada kita agar keluar dari dunia, pisahkan diri. Keluar kamu dari antara mereka. Pisahkan dirimu. Jangan menjamah yang najis. Nah, ini sangat jelas. Berulang-ulang ya. Ada yang namanya serikat buruh yang harus menjadi perhatian saudara juga. Karena serikat buruh ini akan menjadi alat di mana masa kesusahan awal itu akan terjadi. Dan ini dikatakan oleh uh, kutipan Roh Nubuat ini ya. Jadi kita harus perhatikan ini ya. Di dalam Darkness Before Dawn 35, mereka yang menghormati Sabat Alkitab ya, saudara dan saya, ketika benar-benar menjalankan hukum Tuhan, meterai Allah dipelihara, dijaga, dijalankan dengan benar, maka saudara akan dianggap musuh, musuh hukum dan ketertiban. Lalu dikatakan karena saudara dan saya melanggar batasan moral masyarakat, menyebabkan anarki dan korupsi. Saudara dapat bayangkan, saudara melaksanakan hukum Tuhan, saudara menjalankan hari Sabat dengan benar, tapi akhirnya saudara dianggap musuh, musuh hukum dan ketertiban. Lalu saudara akan dianggap penyebab korupsi, anarki. Lalu yang lebih hebat lagi, semua malapetaka yang ada, gempa bumi, kebakaran, tsunami, badai, dan yang lain-lain, kecelakaan yang mendadak terjadi di darat, laut, udara, dikatakan itu akibat dari saudara menghormati hari Sabat Alkitab yang benar itu. Saudara dapat bayangkan, sampai sejauh itu saudara akan alami. Saudara akan dituduh tidak menyukai pemerintah. Karena apa? Karena kita menghormati hari Sabat Tuhan, bukan Sabat dunia. Ya. Dan bagi para pendeta, pendeta ini pendeta SDA, pendeta yang mengingkari kewajiban hukum ilahi akan menyampaikan dari mimbar tugas untuk tunduk kepada otoritas sipil sebagaimana ditabiskan Allah. Terus saudara para hamba Tuhan, mohon maaf saya ambil kutipan ini untuk kita semuanya dan termasuk saya. Bahwa ketika saudara sebagai hamba Tuhan, para pendeta, ya, sudah tahu hukum Tuhan, sudah tahu perintah Tuhan, kehendak Tuhan, tetapi ketika saudara menyampaikan sesuatu di mimbar atas desakan dari pemerintah, otoritas sipil, tetapi itu menyimpang dari kebenaran, lalu saudara katakan, ini ditabiskan oleh Tuhan. Ini sesuai dengan firman Tuhan, padahal tidak benar. Hati-hati. Saudara adalah kaki tangan iblis yang sebenarnya.
sebagai penyembah Tuhan, pemelihara hari Sabat yang benar. Kita semua saudara-saudara sekalian, dikatakan di gedung legislatif pengadilan, para pemelihara perintah Tuhan ini akan disalahartikan dan dikutuk ketika saudara membela diri untuk mempertahankan kebenaran hari Sabat yang saudara pertahankan, di mana saudara tidak mengikuti hari Minggu itu, saudara akan dikatakan, oh saudara ini salah arti, ya, salah artinya di dalam menerjemahkan hari Sabat yang dimaksud di Alkitab. Saudara akan disalahartikan, bahkan saudara akan dikutuk. Bahkan motif saudara akan ditafsirkan dengan hal yang paling buruk. Itu yang saudara dan saya akan alami. Ya. Ketika saudara tidak mengikuti persatuan dengan dunia di dalam jenjang dari atas sampai ke bawah, maka inilah yang saudara akan alami dan harus siap. Ya. Oleh karena itu dikatakan sebagai anggota SDA, Testimonis jilid 4:89 mengatakan kita harus keluar dari keadaan suam-suam kuku ini. Ya. Kita harus mengalami pertobatan yang sungguh. Artinya benar-benar kita pisahkan diri dari semua yang menghambat kita ke surga. Sifat-sifat yang membawa kita kepada kebinasan. Atau kita akan gagal ke surga. Memang kita harus ke sana. Keluar dari keadaan suamku. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita punya waktu, ya, sengaja agak lebih lama saat ini, karena kita mungkin dalam suasana libur, ya, masih libur. Saudara, ini adalah seorang yang namanya Alberto Rivera. Saudara lihat ini fotonya. Dia ini adalah seorang mantan anggota imam Jesuit. Ya. Dia sudah meninggal. Ya. Dia tahu segala-galanya, ya. Dan di dalam penelitian yang ada, dia itu diracuni waktu dia meninggal, ya. Karena dia keluar dari anggota Jesuit. Ada buku yang namanya Double Cross. Saudara bisa googling, mudah-mudahan masih ada. Dan itu udah dalam bentuk PDF atau PDF. Nah, Double Cross ini menceritakan tentang Alberto ketika dia bertobat. Dia menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Jadi di dalam buku ini dia menyatakan bahwa Jesuit, dia masuk di semua organisasi gereja Protestan. Dan dia katakan hati-hati dengan saudara-saudara palsu yang di tengah-tengah kita. Saudara bisa cari ini, ya. Lalu ada buku yang satu lagi namanya Alberto, itu judulnya. Ini tentang kesaksian dari Alberto sendiri sebagai mantan imam Jesuit. Isinya tentang bagaimana dia menemukan Kristus dan juga dia tunjukkan semua rahasia-rahasia yang ada di RK. Dia tunjukkannya ada 32 halaman. Lalu ada buku judulnya The Godfathers Part 3. Artinya ada part 1, 2. Ini part 3. Nah, di sini saudara bisa lihat, ya, di PDF kalau saudara dapatkan kesaksian Alberto tentang institusi RK, biang segala kebencian yang menyebabkan peperangan. Ya, saudara bisa lihat di sini. Lalu ada buku judulnya The Prophet Part 6. Ini juga kesaksian Alberto. Dia mengajarkan bagaimana saudara-saudara kita yang sepupu ini, mereka itu dibentuk oleh kepausan. Dan ini hanya untuk menggunakannya dalam pemberontakan melawan gereja. Saudara bisa lihat di sana. Dan ini yang menjadi fokus saya untuk kita. Pernyataan Alberto tentang SDA, tentang GMAHK. Ya. Saudara kalau mau lihat dalam videonya juga ada. Masih ada yang belum di-ban, ya. Saudara bisa lihat, ya. Dia katakan begini, banyak organisasi militer, saya latih mereka, saya siapkan mereka agar menjadi seorang anggota SDA.
bagaimana mereka dapat menjadi anggota presbiter dan seterusnya. Jadi Alberto katakan, dia latih orang-orang bagaimana menjadi seorang Advent. Lalu dia katakan, apa yang saya tahu ini, bahwa gereja Masehi Advent hari ketujuh sudah ditempatkan di bawah rancangan besar. Dan rancangan nyata ini dari seluruh sejarah, dari denominasi. Terbanyak dari mereka sudah dilatih, dipersiapkan oleh Jesuit, di mana saja mereka berada. Mengapa Alberto mengatakan ini? Karena dia pelatihnya, dan dia imam Jesuitnya. Dia tahu, walaupun dia sudah meninggal, beberapa rekaman yang ada boleh menjadi suatu kekuatan bagi saudara dan saya anggota SDA. Bahwa setan memang tidak senang dengan SDA. Karena ini umat-umat yang sisa, yang akan diselamatkan, umat istimewa. Tetapi dengan berbagai kelemahan, ya, suam-suam kuku, dan digoncang habis-habisan. Dan setan sudah menyelundupkan orang-orangnya. Apakah setan sendiri yang menyamar sebagai anggota SDA atau ya orang-orang yang dilatih seolah-olah orang Advent, anggota SDA, masuk di sana. Apakah dia anggota awam, apakah dia majelis, apa dia pendeta, semua ada di sana. Oleh karena itu dikatakan hati-hati dengan saudara palsu yang ada di sekitar kita. Ya, ini Gerard Bouvard. Ya, dia juga seorang imam Jesuit. Ya, dia katakan ya, bahasa Indonesia ya, Vatikan adalah pengendali spiritual yang sebenarnya bagi Illuminati dan New World Order, tatanan dunia baru. Sementara kaum Jesuit melalui Paus Hitam dan seterusnya mengendalikan hierarki Vatikan Gereja Katolik Roma. Ya, kemudian dia katakan ya, pria yang dikenal sebagai Paus Hitam, Black Pope, mengendalikan semua keputusan besar yang dibuat oleh Paus, dan dia pada gilirannya mengendalikan Illuminati. Kemudian dikatakan, saya tahu ini benar karena saya bekerja bertahun-tahun di Vatikan, bepergian dengan Paus Yohanes Paulus II. Paus menerima perintah dari Paus Hitam, Black Pope, karena para Jesuit juga merupakan pemimpin New World Order, dengan tugas menyusup ke agama dan pemerintahan lain di dunia untuk mewujudkan pemerintahan fasis dunia dan agama dunia didasarkan pada setanisme dan Lucifer. Ya. Saudara bisa tahu itu semua ya. Jadi inilah beberapa tokoh yang walaupun sudah meninggal karena memang dibunuh, tapi sempat direkam kesaksiannya dan masih ada saudara bisa lihat di YouTube, bisa lihat ya, googling saja juga kisah-kisahnya, tapi yang di YouTube karena videonya masih ada. Saya lihat masih ada, panjang ya, bisa ada yang 2 jam, 1 jam, kesaksian-kesaksian mereka sebelum mereka meninggal dunia, dibunuh ya. Nah, kita tahu bagaimana kuasa kegelapan ini mengontrol dunia ya. Dan di belakangnya binatang pertama, Wahyu 13. Ya. Kita mau lihat binatang yang kedua, Wahyu pasal 13. Ya. Saudara perhatikan raja-raja Babylon. Ada 3 generasi. Karena kita lihat sejarah akan diulangi. Nubuatan Alkitab, saudara, hanya mengenal aturan apa? Bapa, anak, cucu. Artinya tidak mengikuti aturan namanya perebut kekuasaan. Kalau saudara lihat di Babylon kuno, ya, ada Nebukadnezar, lalu dilanjutkan oleh Nabonidus, ya anaknya. Tapi Evil Mardak, Neriglisar, Lapsi Marduk itu tidak dihitung karena perebut kuasa. Lalu yang ketiga, Belshazzar, cucu. Di Babylon modern, berdasarkan buku Wahyu dan dalam kutipan Roh Nubuat, kita bisa lihat ini. Ini yang terjadi. Artinya apa, saudara? Kita berada di penghujung sejarah. Tidak usah takut-takut. Dan kita dituntut
untuk hidup benar, hidup kudus. Ya. Saudara tahu, ini pengendali. Dan di belakangnya seperti yang saya katakan tadi. Ya. Kita sudah tahu ya. Ini kisahnya panjang, tapi kita tahu mereka-mereka ini semuanya. Kita tahu mereka semuanya. Jadi kita harus lebih takut dari dalam. Lebih banyak yang disusupkan. Kalau yang di luar-luar kita sudah tahu banyak. Tapi yang dari dalam, banyak yang kecolongan. Dan tidak sadar bahwa kita sementara boleh jadi berteman dengan orang-orang agen-agen kuasa kegelapan itu. Ya. Di dalam kemenangan akhir, saudara, 545, akan selalu ada kelompok orang yang mengaku saleh, yang gantinya terus berusaha mengetahui kebenaran, membuat agama mereka cari-cari salah tabiat dan iman orang yang mereka tidak setuju. Jadi ada orang-orang yang cari-cari salah. Selalu ke gereja, tapi cari-cari salah. Ya. Dan mereka adalah tangan kanan setan. Saudara bisa melihat mereka itu semua. Siapa-siapa mereka yang disusupkan di dalam. Dan kita harus keluar dari karakter-karakter yang ada dalam diri orang-orang itu. Saya mohon maaf, jangan-jangan di antara saudara, saudara masuk menjadi tangan kanan setan. Siapa mereka? Saudara perhatikan, kemenangan akhir 545. Penuduh saudara-saudara ini. Ya. Mereka giat bila mana Allah bekerja dan hamba-hamba Tuhan sedang memberikan penghormatannya. Kalau ada khotbah, pembicaraan firman Tuhan, orang-orang ini bikin kekacauan, bisik-bisik, membuat konsentrasi orang itu buyar. Boleh jadi ini orang-orangnya, tangan kanan, setan. Mereka akan memberi corak palsu kepada perkataan tindakan mereka yang mengasihi dan mengikuti kebenaran. Mereka lah yang akan menggambarkan hamba-hamba Kristus itu yang paling sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan, menyampaikan kebenaran. Dikatakan, kamu tertipu. Nggak benar itu. Itu yang terjadi. Mereka ini adalah tangan kanan setan. Adalah pekerjaan mereka melukiskan dengan salah motif perbuatan yang benar dan baik. Jadi mereka buat sindiran-sindiran, buat supaya orang-orang curiga, melihat negatif. Orang-orang yang merupakan hamba Tuhan yang benar-benar menyatakan kebenaran. Ya, itu yang terjadi. Peristiwa-peristiwa akhir zaman 111. Badan-badan keagamaan yang menolak mendengarkan pekabaran amaran Allah akan berada di bawah penipuan yang hebat dan akan bersatu dengan pemerintahan sipil untuk menganiaya orang saleh. Gereja Protestan akan bersatu dengan kuasa kepausan, menganiaya umat Allah yang memelihara hukum. Sudah dinyatakan dengan jelas dalam kutipan Roh Nubuat ini bahwa lembaga-lembaga apapun ketika menolak pekabaran 3 malaikat, mereka berada di bawah penipuan. Dan mereka akan bersatu dengan pemerintahan sipil. Ujung-ujungnya akan menganiaya saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang benar. Ya, selain kita sudah tahu gereja Protestan bersatu dengan kepausan, menganiaya juga umat Tuhan karena tidak mengikuti hari Minggu yang dipaksakan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang akan dan sementara terjadi memicu Sandelo itu. Ya, pekerjaan spiritisme, ya, pergerakan gereja Katolik, Protestan, dan penghakiman Tuhan yang sementara kita perhatikan saat ini. Lalu adanya anti hari Sabat, masalah buruh federasi, wabah, dan pekabaran 3 malaikat ya, yang disebarkan lalu dihalang-halangi. Bukan dihalangi oleh orang luar, penghalangnya dari dalam sendiri. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Lalu masalah ekonomi dan keuangan yang terjadi saat-saat ini. Ya, masalah yang ada. Semua pemicu Sandelo yang akan disahkan. Saudara, oleh karena kita sudah tahu ini, kita hidup sementara di dunia. Sambil kita menunggu masa kesukaran depan kita yang besar, andalkan Yesus. Andalkan Roh Kudus. Satu-satunya yang mengendalikan hidup saudara. Bukan pimpinan.
bukan orang alim ulama, bukan pendeta, bukan siapapun yang rohani, tapi Yesus Kristus, Roh Kudus. Jangan terpengaruh dengan hal bahkan di kalangan gereja kita juga. Otoritas tertinggi yang mengendalikan hidup saudara dan saya sebagai anggota SDA, Alkitab dan Roh Nubuat. Jangan dengarkan orang-orang sekalipun itu pimpinan mungkin, ya, para pendeta, majelis, ketika berbicara mengendalikan hidup saudara tidak sesuai dengan Alkitab Roh Nubuat. Semua itu adalah wakil kuasa kegelapan. Jangan ikuti. Jangan pernah takut, saudara, terhadap mayoritas dan mengikuti mereka jika memang bukan suara Tuhan. Jangan takut. Walaupun saudara di pihak yang sedikit, bahkan mungkin cuma sendiri, tapi saudara di pihak Tuhan, mengikuti Alkitab dan Nubuat tertulis dalamnya. Yakinlah saudara, bahwa saudara berada di jalur yang benar untuk keselamatan. Dan waktu kita sekarang, saudara, sudah sangat singkat. Tidak lama lagi. Ya, tidak lama lagi. Tuhan akan datang. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Pilar yang sudah membawakan kabaran yang